Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Nova dari kelas 11/7 absen 19. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam masa kependudukan Jepang dan proklamasi 1945 berjudul Dari Penjajahan Menuju Kemerdekaan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu dampak kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Rata belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di wilayah Jawa. Penyerahan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dampak sosial dan ekonomi dari mulai kerja paksa yaitu Romusa, ratusan ribu rakyat Indonesia dipaksa kerja tanpa upah untuk proyek Jepang seperti rel kereta, jalan, jembatan, banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya alam. Jepang memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk mendukung bahan pasukan perang mereka. Krisis pangan dan kesehatan juga melanda Indonesia. Terjadi kelaparan di banyak wilayah, terutama di daerah Jawa akibat distribusi pangan yang dikendalikan ketat oleh Jepang. Selanjutnya ada dampak politik dan militer. Pembentukan organisasi semi-militer seperti Peta Pembela Tanah Air, Heiho, dan Keboidan yang secara tidak langsung melatih pemuda Indonesia berorganisasi dan militer. Selanjutnya ada penanaman ideologi Asia untuk Asia, yaitu Jepang menyebarkan propaganda untuk mendapatkan simpati, namun di balik itu tetap menjajah dan mengeksploitasi. Selanjutnya ada lahirnya kesadaran nasional baru. Banyak tokoh nasional mulai menyusun strategi kemerdekaan memanfaatkan situasi Jepang yang mulai melemah di akhir Perang Dunia II. Ada kalimat yaitu kepedihan di masa pendudukan justru membakar bara semangat juang anak bangsa. Selanjutnya ada materi mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, latar belakang proklamasi, tokoh-tokoh kunci, dan peristiwa puncak. Latar belakang proklamasi dan tokoh-tokoh kunci. Latar belakang kekalahan Jepang. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus. Kekosongan kekuasaan Jepang tidak lagi berkuasa, sementara sekutu belum datang. Inilah momen yang dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Tokoh-tokoh kunci diantaranya Soekarno-Hatta. Proklamator didesak golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Sultan Syahrir, Wikana, dan lainnya menculik Soekarno-Hatta ke Rengadenklok pada tanggal 16 Agustus 1945 agar proklamasi tidak ditunda-tunda. Ada juga Ahmad Subarjo, tokoh penengah antara golongan muda dan tua. Selanjutnya ada Sayuti Melik dan Suhud, mengetik dan menyaksik naskah proklamasi. Selanjutnya, peristiwa puncak pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Isi proklamasi dibicarakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dengan kalimat "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Makna historis yaitu simbol kebangkitan bangsa dari penjajahan ratusan tahun. Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara merdeka. Bukti persatuan rakyat, semua golongan tua, muda, sipil, militer bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya, transisi dan hubungan antara kedua peristiwa. Kependudukan Jepang
Jepang menjadi faktor pemicu kesadaran nasional yang lebih kuat. Pengalaman pahit di bawah penjajahan, Jepang mendorong rakyat Indonesia menolak bentuk penjajahan apapun, termasuk kembalinya Belanda pasca Perang Dunia II. Organisasi dan pendidikan militer yang diberikan Jepang dimanfaatkan rakyat untuk persiapan perjuangan bersenjata setelah proklamasi. Kesadaran sejarah dan patriotisme. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi kisah nyata keberanian, pengorbanan, dan kekuatan persatuan. Anak-anak muda hari ini perlu meneladani semangat generasi 1945, cinta tanah air tanpa syarat, keberanian dalam menghadapi tekanan, dan tekad untuk merdeka lahir batin dengan kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri, dibuat oleh Soekarno. Tokoh-tokoh penting selain Soekarno dan Hatta, banyak tokoh penting lainnya yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka termasuk Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan Suhud. Setiap tokoh memiliki peran unik, baik melalui pergerakan politik, pendidikan, maupun perjuangan fisik melawan penjajah. Kontribusi mereka memberi fondasi kuat bagi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di sini saya mengambil referensi materi sumber dari buku-buku digital dan website di internet seperti Serambi di website, Gramedia di buku digital, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu juga ada di website, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat ANRI. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.